Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompos 10 akan menjelaskan terkait kasus ratusan warga yang keracunan makanan akibat konsumsi yang dihadirkan di acara penetapan SK Kelurahan di Kota Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, diperkirakan sebanyak 160 warga Bantul mengalami keracunan. Kasus keracunan berawal ketika malam harinya satu persatu mengeluh sakit perut dan sering buang air besar disertai pusing. Sebagian besar langsung diperiksa di puskesmas dan rumah sakit di dekat rumah masing-masing. Pada video ini, kita akan membahas sebuah kejadian keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam tayangan ini terlihat ratusan warga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan dalam sebuah acara hajatan. Banyak warga mengeluhkan kondisi tidak enak badan hingga harus mendapatkan perawatan di puskesmas dan rumah sakit. Peristiwa ini menjadi permasalahan utama karena terjadi secara bersamaan dan melibatkan jumlah korban yang cukup banyak. Nah, untuk penyebab kejadian, kemungkinan besar pada kejadian ini disebabkan oleh kontaminasi bakteri pada makanan yang dikonsumsi bersama. Beberapa bakteri yang sering menjadi penyebabnya antara lain yang pertama yaitu Salmonella, biasanya berasal dari daging atau telur yang tidak matang sempurna. Yang kedua yaitu E. coli, dapat berasal dari air yang tidak bersih atau proses pencucian bahan makanan yang kurang higienis. Dan yang terakhir yaitu Staphylococcus aureus, dapat berasal dari tangan pengolah makanan yang terkontaminasi dan menghasilkan toksin berbahaya. Jadi, pada kasus hajatan ini, risiko bisa meningkat karena makanan yang dimasak dalam jumlah besar kemudian disimpan pada suhu ruang yang terlalu lama sebelum dikonsumsi. Jadi kondisinya ini memungkinkan bakteri berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan gejala keracunan muncul hampir bersamaan pada banyak orang. Nah, adapun dampak utama dari kasus ini ialah gangguan pencernaan akut secara massal, yang dimana para korban kehilangan banyak cairan tubuh dalam waktu singkat. Nah, dampak jangka pendek ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani, karena apabila muntah dan diare terus-menerus itu dapat menyebabkan dehidrasi terus-menerus. Berdasarkan kasus tersebut, adapun gejala yang ditimbulkan setelah mengonsumsi makanan tersebut selama beberapa jam ialah yang pertama sakit perut, pusing, diare, dan mual dan muntah. Pencegahan dilakukan dengan prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Pertama, pilih bahan baku yang segar, tidak berbau dan dicuci bersih dengan air mengalir sebelum dimasak. Kedua, perhatikan waktu pengolahan atau golden hours makanan yang sudah matang, sebaiknya tidak disimpan lebih dari 4 jam dari suhu ruangan karena bakteri cepat berkembang pada suhu 5-60 derajat. Ketiga, jaga kebersihan penjamah makanan. Orang yang memasak harus sehat, harus memakai celemek dan penutup kepala, serta tidak batuk atau berbicara di depan makanan. Terakhir, sistem pengemasan harus tepat. Makanan yang masih panas jangan langsung ditutup rapat karena uap air bisa memicu pertumbuhan bakteri. Oke, selanjutnya adalah solusi dan penanggulangan atau mitigation pada keracunan makanan. Jika sudah muncul gejala seperti mual, diare, dan muntah ataupun pusing, penanganan itu dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama adalah bagi korban dan juga bagi penyelenggara ataupun otoritas. Bagi korban sendiri, yang pertama adalah lakukan hidrasi agresif seperti minum air putih yang banyak ataupun menggunakan larutan oralit supaya itu akan mengganti cairan tubuh yang hilang yang diakibatkan oleh diare tadi, muntah, agar tidak terjadinya dehidrasi lebih lanjut. Kedua, konsumsi karbon aktif seperti norit untuk membantu menyerap racun yang masih berada di saluran pencernaan ataupun di usus. Untuk yang kedua, itu tadi adalah bagi penyelenggara ataupun otoritas. Penyelenggara itu wajib melakukan penyimpanan sampel makanan atau VVP, yaitu menyisihkan satu porsi setiap menu dan menyimpannya di dalam lemari es selama 1x24 jam. Di mana sampel ini penting untuk memeriksa di laboratorium oleh BPOM ataupun Dinas Kesehatan guna mengetahui penyebab pasti keracunan. Selain itu juga,
lakukan pelaporan cepat pada puskesmas atau rumah sakit terdekat jika terdapat lebih dari 2 orang dengan gejala yang sama, karena bisa termasuk kejadian luar biasa atau KLB. Terakhir, lakukanlah sebuah investigasi lebih lanjut, termasuk pengecekan pada penyediaan catering, ataupun kualitas bahan makanan dan sumber air, dan pastinya juga kebersihan dapur untuk mencegah kejadian berulang. Terima kasih.